Salah satu sumber Taoisme, pohon Tao surgawi ini memang memenuhi syarat untuk disebut sebagai harta karun tertinggi. Pohon keramat semacam ini, hanya ada satu di seluruh surga. Meskipun Xiao Yi dan Xiao Huo telah tinggal di cakram giok keberuntungan semesta, mereka tidak cuek, dan mereka langsung berkata dengan heran. Selain itu, pohon surga Tao juga harus mengakui Anda sebagai bos, jika tidak maka dia tidak akan keluar. Kata Xiao Yi dan Xiao Huo, Qin Chen memiliki pohon iblis dari 10.000 dunia, dan juga telah menerima warisan dari Yang Mulia pil racun surgawi, dan adalah normal untuk dikenali oleh pohon ilahi Dao surgawi. Qin Chen setuju dengan Xiao Yi dan Xiao Huo di dalam hatinya. Harta karun antara langit dan bumi semuanya bersifat spiritual dan penuh perhitungan. Alasan mengapa dia mendapatkan cakram giok keberuntungan semesta di awal juga karena alasan tertentu. Mungkin karena dia adalah putra daratan, putra keberuntungan. Dan hari ini ketika pohon Tao disembunyikan sebelumnya, tidak mungkin ada gerakan, tetapi kali ini tiba-tiba muncul. Siapa yang bisa yakin bahwa ini bukan karena dia ingin mengakuinya sebagai tuannya? Memikirkan hal ini, Qin Chen mulai menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan pohon surgawi Dao ilahi, untuk mengirim pohon surgawi Dao ilahi ke lempeng giok semesta. Segera setelah pikirannya dikirim, pohon ilahi Dao ilahi secara otomatis memasuki lempeng giok takdir semesta dengan sedikit kegembiraan. Di tengah, menghadap jauh dari 10.000 pohon iblis dunia, masing-masing menempati suatu tempat. Benar saja, Qin Chen tersenyum pahit dan menggunakan akal ilahi untuk menyapu pohon dewa jalan surgawi di lempeng batu giok keberuntungan semesta. Dia bahkan curiga bahwa api entropi racun surgawi telah membawanya ke sini karena persetujuan pohon dewa jalan surgawi. Melihat bahwa Qin Chen hanya menyingkirkan pohon suci surgawi tanpa jejak, Su Xiao Xiao segera mengerti bahwa apa yang dikatakan Xiao Yi dan Xiao Huo benar. Pohon suci surgawi benar-benar harus mengakui, jika tidak maka tidak akan mudah ditangkap. Bos benar-benar luar biasa, dia benar-benar menyingkirkan pohon surgawi Dao ilahi dalam satu gerakan. Nafas pohon ilahi Dao surgawi begitu nyaman. Mulai sekarang, kita dapat memperbaiki rantai dan beristirahat di bawah pohon surgawi Dao ilahi. Kata Xiao Yi dan Xiao Huo, keduanya tertawa. Qin Chen berkata kepada api entropi racun surgawi, "Terima kasih telah membawaku ke sini. Saya masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan, jadi saya akan pergi dulu." Kata Qin Chen masih ingin menemukan Yu Qianzu, tentu saja tidak ada waktu untuk tinggal di sini. Hanya saja dia baru saja akan pergi, tetapi api entropi racun langit dengan cepat datang ke sisi Qin Chen, secara aktif memancarkan kesadaran asli, tanpa diduga meminta Qin Chen untuk memperbaikinya. Qin Chen tercengang, dan berkata dengan bingung, "Apakah kamu berencana untuk pergi denganku?" Api entropi racun langit berkibar naik turun beberapa kali dan mengangguk. "Yah, kamu pergi denganku juga," kata Qin Chen berpikir sejenak dan mengangguk. Karena api entropi racun langit siap mengikutinya, Qin Chen tidak memiliki apapun untuk ditolak. Lagi pula, ini adalah nyala api atas seperti api bencana, dan beracun. Dalam pewarisan Sky Poison Pil Venerable, banyak tempat yang perlu digunakan. Selain itu, Yang Mulia pil racun surgawi telah meninggal dunia, bahkan jika api entropi racun surgawi tetap ada di sini, dia hanyalah seorang diri yang kesepian. Qin Chen segera menampilkan kekuatan jiwa. Dengan api entropi beracun mengambil inisiatif, dia membawa api entropi beracun ke dalam tubuhnya hampir tanpa usaha. Qin Chen langsung merasa bahwa pemahamannya tentang Tao of Poison menjadi lebih dalam. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen meninggalkan kekosongan ini dalam sekejap, dan terbang menuju tempat warisan sebelumnya. Dia bisa merasakan bahwa di bawah nyala api yang meleleh ini, bagian yang lebih dalam dari kehampaan tampaknya terhubung. Tetapi Qin Chen, yang mengkhawatirkan keselamatan Yu Qianzu, berencana untuk menemukan Yu Qianzu terlebih dahulu, dan kemudian datang ke sini untuk menjelajah ketika dia punya waktu.
Dan ketika Qin Chen meninggalkan kehampaan, di tempat lain di tanah warisan, Molly terjebak dalam kehampaan ruang warisan dan sudah lama berada di sana. Sejak dia menyelesaikan semua level warisan, dia telah terjebak di sini, dan tanpa petunjuk apapun, seolah di penjara. Awalnya Molly sabar, mengira itu ujian, atau alasan lain, namun seiring berjalannya waktu, Molly lambat laun merasa ada yang tidak beres dan tidak bisa duduk diam. Apa yang sedang terjadi? Jika saya lulus penilaian, maka saya harus diwarisi oleh alkimia senior yang kuat ini sekarang. Dan jika saya gagal dalam penilaian, saya akan dipenggal oleh alkemis senior yang kuat ini. Atau saya harus dipindahkan. Kata Molly menghadapi situasi seperti itu. Untuk beberapa alasan, Molly selalu merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman di hatinya, seolah-olah ada bahaya yang akan datang. Molly berdiri dan hendak mencari cara untuk keluar dari sini. Tiba-tiba, di ruang yang suram ini, nafas dingin tiba-tiba muncul, dan hati Molly langsung bergetar. Apakah ini nafas ras iblis? Sebelum dia terlalu memikirkannya, tiba-tiba, suara dingin bergema di kehampaan. Anak muda, selamat, kamu telah menyelesaikan semua ujian warisan dari dewa ini. Suara ini terdengar sangat dingin, tetapi juga membawa jejak keagungan yang kuat, dan ada gelombang fluktuasi yang samar, yang muncul langsung di benak Molly. Dewa pil racun langit yang mulia ini adalah dewa pil teratas dari ras manusia purba. Itu berisi jalur semua racun. Di zaman kuno, dewa jatuh secara tak terduga. Saya selalu ingin menemukan ahli waris untuk mewarisi kekuatan magis tertinggi dewa ini. Sekarang, jiwa dewa ini telah sepenuhnya menghilang, dan hanya kesadaran terakhir yang tersisa. Molly terkejut, senior, apakah kamu memilihku sebagai keturunanmu? Suara dingin itu berkata, ya, kali ini ketika memasuki tanah warisan, total 3 orang lulus penilaian warisan dewa ini, tetapi karena ini sudah menjadi jejak kesadaran dewa terakhir, setelah penilaian ini, bahkan jejak jiwa terakhir ini mereka semua menghilang dan tidak bisa diselamatkan, jadi dewa butuh waktu lama untuk memikirkannya. Pada akhirnya, dewa ini memilihmu. Meskipun tingkat kultivasimu bukan yang terkuat di antara ketiganya, tetapi dewa ini melihat bayangan masa mudaku darimu, jadi dewa ini akan memilihmu. Sekarang, kamu buka hatimu. Dewa ini akan mewariskan warisan hidup kepada Anda sekarang. Molly dengan bersemangat berkata, senior, apa yang perlu dilakukan junior itu? Kamu tidak perlu melakukan apapun, kamu hanya perlu membuka hatimu. Dewa ini akan meninggalkan semua warisan di tubuhmu dan mengajarimu jalanku. Saya harap setelah Anda mendapatkan warisan dewa ini, Anda dapat menjunjung tinggi kehendak dewa ini dan lanjutkan perjuangan. Suara dingin ini jatuh, dan kekuatan dengan warisan yang luas, dengan cepat menyapu ke arah Molly. Molly segera membuka hatinya, kekuatan itu seketika masuk ke dalam pikiran Molly, gemuruh, Molly merasakannya dalam pikirannya, gemuruh-gemuruh bergema, kekuatan yang tak terhitung tentang teknik 10.000 racun, mulai sedikit demi sedikit meresap ke dalam pikirannya. Molly jelas merasa bahwa pemahamannya tentang racun dan alkimia telah meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Tapi kemudian, seiring dengan masuknya kekuatan alkimia dan jalan beracun itu, ada kekuatan dingin yang perlahan menembus pikirannya dan secara bertahap menembus jiwa iblisnya. Molly berkata dengan sedikit keheranan, senior, apa ini? Mengapa aku merasakan kekuatan dingin merembes ke dalam jiwaku? Kata Molly. Tidak apa-apa, ini hanya warisan kekuatanku. Itu meningkatkan jiwa Anda. Saat warisanku habis, jiwamu juga akan meningkat. Kata kekuatan dingin ini menjelaskan. Itu saja, terima kasih senior. Kata Molly dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Karena kegembiraan, bahkan laut jiwa pun berfluktuasi. Bahkan ada kekuatan Dao Demon Race, seolah dia tidak bisa mengendalikan jiwanya. Venerable Soul Demon Rache tidak bisa menahan perasaan tertekan saat melihat Molly begitu tertipu. Dia tahu bahwa orang ini sangat licik.
Dia seharusnya memilih orang ini sebelumnya. Mungkin dia sudah berhasil. Sayangnya, dia mendambakan tubuh Qin Chen dan kekuatannya banyak menghilang. Molly berkata, "Senior, generasi muda sudah lama menunggu di sini. Apakah Anda mencoba merebut yang lain dan gagal? Maka Anda harus datang dan menangkap saya. Kalau tidak, mengapa Anda merebut jiwa saya begitu lemah?" Kata Molly tiba-tiba mengangkat kepalanya, meremas gerakan tangan dengan kedua tangan, dan cahaya ajaib tiba-tiba menyala di tubuhnya. "Kamu benar-benar menciptakan jiwa palsu. Aku bahkan tidak menyadarinya. Jenis sihir apa yang kamu perbaiki? Sejak kapan niatku ditemukan?" Kata sisa jiwa iblis. Molly berkata dengan mata dingin, "Senior, kamu jelas membawa kekuatan ras iblis, dan kamu berbohong kepadaku bahwa kamu adalah Venerable Pil racun langit dari ras manusia. Apakah Anda pikir saya sangat bodoh sehingga saya tidak bisa membedakan ras manusia atau ras iblis? Dan jiwamu baru saja terluka sebelumnya. Anda bisa berbohong kepada orang lain. Ingin membohongiku? Berhenti bermimpi, matilah." Setelah Molly selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba menyalakan serangkaian simbol sihir, dan serangkaian suara sihir yang keras bergema dari tubuhnya, seolah-olah dari zaman kuno. Kekuatan ini dengan cepat menembus pikirannya. Jelas, dia juga tahu bahwa jejak jiwa lawan akan runtuh, jadi dia berani menggunakan kekuatan sihir untuk membuat tubuh jiwa palsu, yang akan menarik lawan untuk masuk sebelum memulai. "Anak baik, aku tidak menyangka kamu begitu berbahaya. Dewa ini adalah ras iblis jiwa yang mulia. Apa menurutmu jiwa palsu kecil bisa menjebakku?" Kata The Venerable Soul Demon Res meraung dan mengucapkan kata-kata ini, diikuti oleh bayangan yang sangat pucat. Bayangan bergegas keluar dari tubuh jiwa palsu, bergegas langsung ke kedalaman laut jiwa Molly. "Huff, kamu, sebagai anggota ras iblis, mengembangkan keterampilan sihir lebih cocok bagi dewa ini untuk merebutmu daripada anak sebelumnya. Ras iblis jiwaku, yang melahap jiwa ras iblis, hanya karena kau ingin menghentikanku." Molly tiba-tiba mengeluarkan paku sihir hitam. Bagian atas kepalanya ditusuk dengan keras, dan pada saat yang sama, dia duduk di tanah, ekspresinya semakin ganas. "Apa, kamu bukan iblis? Setengah dari nafas jiwamu sebenarnya adalah manusia. Setengah manusia dan setengah setan, siapa kamu?" Suara ketakutan terdengar di benak Molly. Molly mencibir dan berkata dengan wajah muram, "Berani bermain denganku? Aku Molly, tidak pernah kalah dari orang lain selain pria menjijikkan di daratan Tianwu dalam hidupku. Anda bahkan hanya sisa jiwa. Bermain licik dengan saya. Alasan kenapa pria itu bisa menekanku saat itu adalah karena asal daratan memilihnya sebagai putra yang ditakdirkan, kalau tidak aku tidak akan kalah darinya. Saya datang ke surga, memasuki dunia iblis, dan mengalami hidup dan mati di dunia iblis meteorit, sulit untuk mencapai hari ini. Bagaimana Anda bisa dengan mudah mengambilnya?" Kata Molly. Klan iblis jiwa ini berteriak dalam benak Molly, melihat bahwa dia akan dimurnikan sepenuhnya, dan akhirnya meniup jiwanya, dan dalam waktu singkat kekuatan jiwa yang lemah menyapu pikiran Molly dan menghilang seketika. Di ruang warisan, Molly membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah hitam, wajahnya langsung menjadi sangat pucat, dan dia melihat ke tempat jiwa menghilang dengan wajah jelek. Tanpa diduga, orang ini melarikan diri. Yang mulia ras iblis jiwa, orang ini ternyata adalah master ras iblis jiwa. Untungnya, saya sudah siap untuk waktu yang lama, ditambah lagi saya lahir di benua sumber benua Tianwu. Kalau tidak, ini akan berbahaya. Kata Molly menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan dingin, "Warisan dari klan iblis jiwa, sayangnya, saya hanya mendapatkan sebagian saja, dan saya tidak dapat menelan jiwa orang ini. Kalau tidak, manfaat yang akan saya dapatkan akan lebih mengerikan. Saya tidak tahu tuan mana yang telah melukai jiwa orang ini sebelumnya. Lebih baik aku menyerap warisan yang ditinggalkan orang ini dulu."
Tepat ketika Molly hendak memperbaiki rantai, dia terbangun dalam sekejap dan berkata, Master Pil Setan Api Suci mungkin akan berada dalam bahaya. Sebelumnya Master of Soul Demon Race mengatakan bahwa anak itu melukai jiwanya, maka itu pasti bukan Master Pil Suci. Gumam Molly tampak murung, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Sepertinya lain kali jika aku bertemu guru, aku harus lebih berhati-hati. Dan seperti yang Molly duga, setelah meninggalkan tubuh Molly, sisa jiwa dari klan iblis jiwa dengan cepat terbang menuju ruang warisan Saint Pil Iblis Api itu. Saint Fire Demon Pil, yang sedang duduk bersila di ruang warisan, tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian dia melihat cahaya ajaib yang mengerikan, yang langsung ditekan. Saint Fire Demon Pil ini juga memperhatikan kekuatan jiwa yang mengerikan, yang menyusup ke dalam pikirannya, sangat keras dan tergesa-gesa, dan segera melonjak dengan kekuatan jiwa yang tak ada habisnya untuk melawannya. Fire Demon Pil Saint menjerit, dan matanya redup dalam sekejap. Saat berikutnya, dua kelompok api jiwa dingin menyala di mata orang suci Pil Iblis Api. Seteguk darah menyembur keluar, dan aura pada Santo Pil Iblis Api berfluktuasi hebat dan tersendat. Sialan, meskipun aku merampok tubuh ini, kekuatan jiwaku setidaknya 100 kali lebih lemah dari sebelum merampok. Sial, sial. Suara dingin datang dari Holy Fire Demon Pil. Itu adalah orang bijak dari Soul Demon Race. Cahaya dingin yang redup masuk ke matanya. Tanpa diduga, pada akhirnya, saya benar-benar mengambil yang paling tidak bisa tumbuh ini. Untuk alkemis klan iblis yang ditanam, perlu dicatat bahwa anak sebelumnya sebenarnya adalah murid dari Santo Pil Iblis Api ini. Ya, saya khawatir orang ini bahkan tidak tahu seberapa dalam muridnya bersembunyi bukan? Tapi ini kesempatan bagus. Ketika dewa ini memulihkan sebagian, maka gunakan identitas tubuh ini untuk mendapatkan kembali barang dewa ini dari anak itu. Mata kembar Fire Demon Pil Sage meledak dengan cahaya dingin, dan kekuatan jiwa yang menakutkan bergema di kehampaan ini. Dia dengan cepat bersila, jiwanya berkedip-kedip, memperbaiki jiwa dalam pikirannya. Prioritas utamanya adalah memperbaiki jiwanya, karena cedera sebelumnya terlalu serius. Jika dia tidak melakukan ini, bahkan jika dia berhasil merebut tubuh Master Pil Iblis Api sekarang, dia akan terluka parah dan dia tidak akan dapat memulihkan tingkat kultivasi sebelumnya seumur hidup. Di sisi lain lembah, banyak master seperti Yukiansu telah saling berhadapan. Dengan berlalunya waktu, semakin banyak master muncul di sini, dan satu sama lain menjadi semakin terburu nafsu. Mengapa Qin Chen belum muncul sekarang? Tidak akan ada kecelakaan kan? Kata Yukiansu diam-diam cemas. Sejak dia tahu ada sesuatu yang aneh di alam rahasia ini, dia terus berdoa untuk Qin Chen dalam hati, tetapi tidak ada cara lain. Lembah ini sepertinya ruang tertutup. Dalam situasi banyak ras saat ini, jika dia melakukan tindakan apapun akan segera menarik perhatian semua orang. Kekuatan seperti Raja Perang dan Void Bandit secara bertahap juga menjadi cemas. Karena banyak tuan mereka lulus penilaian dan terus-menerus datang ke lembah ini, pasukan Raja Perang dan pasukan lainnya secara bertahap memiliki rencana untuk melakukan sesuatu. Ras Iblis Bulan juga mengerutkan kening, karena Saint Pil Iblis Api dan Iblis Li terlalu lama tinggal di ruang warisan itu, jadi akankah tidak akan ada kejutan? Semuanya, aku tidak menyangka akan ada orang dari ras iblis yang muncul di dunia rahasia ini. Jika kita terus menunggu, itu tidak ada artinya. Ada perseteruan yang tak tergoyahkan antara ras iblis dan ras kita. Bagaimana kalau semua iblis ini dipenggal? Sovereign of the King of War diam-diam menyebarkan suaranya. Sovereign of the Battle King, tentu saja tidak ada masalah, tapi keuntungannya akan dibagikan pada saat itu. Kata Tuan Kelelawar Kegelapan di antara Void Bandit berkata dengan suara suram. Lihatlah kemampuan satu sama lain. Sovereign of the King of War tersenyum dingin. Siapapun yang membunuh lebih banyak iblis secara alami akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Saya percaya Anda semua tahu keseriusan masalah ini.
Sepotong informasi diberikan kepada kekuatan teratas di surga, dan kami memiliki banyak hadiah, dan rahasia ini saat ini ada di tangan saya. Selama kita menunggu untuk bersatu, semakin besar manfaat yang akan didapat di masa depan. Sovereign of the King of War benar. Kami lahir di Void Tidesi, tapi bukankah kamu masih ingin menjadi bandit seumur hidup? Dengan dunia rahasia ini di tangan, dengan jalan menuju iblis, saya bahkan bisa masuk ke surga Tuhan. Bisakah kekuatan langit teratas itu tidak mengatakan apa-apa? Kami adalah pahlawan alam surga. Ucap seseorang berkata, semua orang saling memandang, itu adalah pemahaman diam-diam, dan itu adalah kesempatan bagi siapapun yang hadir. Karena semua orang setuju, maka aku akan membagikannya. Anda akan mendengarkan perintah saya nanti. Selama saya mengatakan untuk melakukannya, Bui, Anda akan mengatur formasi pertempuran besar, menjebak orang-orang iblis terlebih dahulu, dan membunuh yang lain bersama saya. Lalu biarkan lawan terkuat tetap hidup. Ketika saatnya tiba, tanyakan bagaimana mereka muncul dan mengapa mereka mengetahui dunia rahasia ini. Sovereign of the War King berkata dengan dingin. Oke, lakukan saja apa yang Master Sekte katakan. Itu dia, aku Void Bandit yang telah melakukan terlalu banyak pembunuhan dan perampokan, dan hari ini aku akan merampok para iblis. Hehehe, Master Sekte Raja Perang, berikan saja perintahnya, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Banyak orang berkata dengan dingin. Baiklah, tunggu sebentar. Kalian juga akan menyusun pembudidaya biasa itu dan mengirimkannya untukku. Lagi pula, mereka bukan milik kekuatan utama kita, jadi mereka harus berkontribusi lebih banyak. Master Sekte Zanwang mencibir, dan baru saja akan berbicara, tiba-tiba semua orang merasa pusing di benak mereka, dan aura hitam melekat dari tubuh mereka. Apa ini? Kulit semua orang berubah. Kepalaku sangat pusing. Mungkinkah seseorang dari iblis yang memulainya? Tidak, kamu melihat orang-orang dari ras iblis, sepertinya ini juga masalahnya. Diracuni? Sepertinya kita diracuni, racun macam apa ini? Pada saat ini, aura hitam ini melekat pada semua orang, tidak hanya dari orang-orang dari Sekte Raja Perang, tetapi bahkan di antara klan iblis bulan, aura hitam ini bangkit. Ketika itu muncul, semua orang merasakan jiwa pusing, dan Shen Yuan di dalam tubuh terkorosi olehnya. Orang-orang dari ras iblis bulan terkejut. Ketika aura hitam ini memasuki tubuh mereka, mereka bahkan tidak tahu, dan mereka merasa bahwa aura hitam ini sebenarnya sangat mirip dengan aura ras iblis mereka. Jika bukan karena masalah yang sama di sisi lain umat manusia, mereka bahkan mengira mereka telah diperhitungkan secara diam-diam oleh umat manusia. Pasukan seperti Zan Wangzong juga memiliki ide yang sama. Tidak, Shen Yuan di tubuhku melemah, dan jiwa mulai melemah. Aura hitam ini merusak Shen Yuan dan jiwa di tubuh kita. Jika ini terus berlanjut, kita semua akan berada dalam bahaya. Kedua belah pihak saling memandang, dan hati mereka ketakutan. Di antara semua orang, hanya Yu Qiansu dan Daowang Musifeng yang tidak terpengaruh oleh aura hitam ini. Tetapi meskipun demikian, mereka tidak dapat menahan keterkejutan saat melihat pemandangan ini. Dan kecelakaan mendadak ini langsung meledakkan lembah yang sudah tegang itu. Lakukan, Sovereign of the King of War langsung meraung, memimpin banyak orang dari ras manusia, dan langsung membunuh ras iblis bulan. Dalam sekejap, pertempuran antara kedua belah pihak langsung meledak. Buye, kenapa kamu tidak membuat formasi? Pada saat beraksi, penguasa Raja Perang langsung berteriak dingin kepada masyarakat suku Buye. Hah, kekuatan iblis macam apa ini? Master Sekte dan yang lainnya diam-diam terkejut. Untuk melakukan pertempuran cepat, dia membawa master dari Sekte Raja untuk menampilkan formasi Raja Perang. Tujuannya adalah untuk pertama kalinya. Itu menyebabkan kerusakan parah pada Demon Race lawan dan mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terduga bahwa kekuatan lawan dapat menahan serangan mereka untuk pertama kalinya, yang mengejutkan King Sovereign.
Tidak hanya Sovereign of the Battle King, tetapi Master Suci Kelelawar Kegelapan dan banyak bandit kosong lainnya juga terkejut. Di seluruh lembah, meskipun ada banyak orang dari ras iblis, pada kenyataannya, orang-orang ini memiliki keunggulan mutlak. Itu normal. Dalam keadaan seperti itu, mereka menembak dengan keras, cukup untuk saling mengalahkan dengan tergesa-gesa. Namun ternyata pihak lain sepertinya sudah siap. Saat mereka mengambil tindakan, mereka membentuk pertahanan energi iblis yang mengerikan, dan energi iblis berubah menjadi penghalang. Energi iblis ini seperti cahaya bulan, dan sangat lembut. Semua serangan pasukan dilawan. Sebenarnya satu iblis pun tidak ada yang jatuh. Di mana klan iblis bulan berada, ahli terkemuka mencibir, bersenandung, tubuhnya menghantui kekuatan mengerikan iblis bulan, dan tanduk ganda tumbuh di kepalanya. Dia membobol tim Zhong Wangzong, tangannya tiba-tiba memiliki cakar tajam seperti monster jauh di dalam tangannya, dan sayap daging muncul di punggungnya. Sambil terkekeh, dia mencabik-cabik beberapa murid Zhong Wangzong. Dalam jeritan teriakan, murid-murid Raja Perang ini meledak seketika, meneteskan darah, dan esensi tubuh mereka terlempar ke dalam kehampaan. Dia benar-benar menggerogoti mayat murid Raja Zong, dan bahkan beberapa murid Raja Zong belum sepenuhnya mati, mereka langsung berteriak dan meronta-ronta dengan keras. Adegan ini terlalu berdarah dan kejam. Bertarung di surga dan memurnikan asal sebenarnya bukan minoritas, tetapi mereka hanya memurnikan asal mula suci di tubuh lawan, dan memahami aturan surga, tetapi seperti iblis bulan, ia langsung memakan daging dan darah. Sehingga banyak orang yang merasa mual, bahkan merasa ingin muntah. Ini benar-benar tidak normal. Tindakan suku iblis bulan benar-benar membuat marah semua penguasa dari semua ras, semuanya menyerang dengan kejam, membunuh suku iblis bulan dengan panik. Tapi setelah itu, dia langsung kembali ke tim dan langsung bergabung ke dalam Moon Demon Formation. Dengan ledakan, serangan yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan formasi setan bulan terdistorsi, tetapi tidak mungkin untuk menghancurkannya. Sialan, iblis macam apa orang ini yang masih akan menggunakan formasi? Sial, jika tidak peduli seberapa kuat ras iblis ini, bagaimana mereka bisa menjadi lawan bagi begitu banyak dari kita? Penguasa Raja Perang menjadi marah karena malu. Meskipun mereka tampaknya sedang menekan iblis saat ini, mereka belum mencapai prestasi apapun. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Buyi, kenapa kamu belum punya formasi besar? Sovereign of the King of War dengan cemas menyebarkan suara itu. Tolong terus melawan untuk sementara waktu. Buyi, saya akan segera sembuh, kata Patriark Bubka, kepala klan Buyi, berkata dengan suara berat. Pada saat ini, Sovereign Lord of the War King melirik Yu Qiansu dengan rakus, menekan keserakahan di dalam hatinya. Di antara klan iblis bulan, Qian tidak bisa menahan rasa takut ketika dia melihat adegan Yu Qiansu ikut membantai pasukan iblis ini. Aku sudah mengatakan bahwa wanita ini adalah iblis, bagaimana bisa sederhana? Orang-orang klan iblis bulan ini tidak pandai menyinggung siapapun. Mereka harus memprovokasi wanita iblis. Bukankah ini mencari kematian? Qian merasa menggigil di dalam hatinya, dan berkeringat di sekujur tubuhnya. Untungnya, saya telah mengetahui identitasnya dengan cepat dan tidak membuka diri. Namun, sekarang Yu Qiansu telah membunuh orang-orang dari klan iblis bulan. Orang-orang dari klan iblis bulan pasti tidak akan menyerah, kalau dia jika Anda dibunuh oleh klan iblis bulan, dan iblis mengetahuinya, bukankah itu berbahaya bagiku dan Demon Lee? Memikirkan nasib Yu Qiansu dan kemarahan Qin Chen yang akan dia hadapi, Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Benar saja, seperti yang diharapkan Qian, melihat anggota klannya dibunuh oleh Yu Qiansu, Master Klan Moon Demon langsung marah. Sialan, berani membunuh orang-orangku dari ras iblis bulan, ikut aku dan bunuh dua manusia ini. Tidak, saya akan menghancurkannya menjadi beberapa bagian dan memakannya sedikit demi sedikit. Tiba-tiba,
Beberapa penguasa klan iblis bulan berteriak dengan marah, memimpin bawahan mereka, dan membanting ke arah Yu Qianzu dan Raja Pedang Mu Zifeng. Wanita muda, tatapan Raja Pedang Mu Zifeng tiba-tiba memadat, dan dia berkata dengan gugup. Kali ini, ada dua master suci tahap akhir di tangan master klan iblis bulan. Mata Yu Qianzu dingin, tapi dia tidak panik sama sekali. Faktanya, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, dan sekarang dia lebih mengkhawatirkan Qin Chen. Ayo hadapi musuh, kata Yu Qianzu dengan dingin, menghadap ras iblis, bagaimana dia bisa mundur. Namun, sebelum dia bisa mengambil tindakan, dia mendengar suara dari tempat yang tidak diketahui. Ini berbahaya. Keluar dari sini segera, tinggalkan ruang lingkup pertempuran. Jangan terjerat dengan orang-orang dari ras iblis bulan, segera pergi. Suara ini, dengan kecemasan, memberi Yu Qianzu perasaan yang agak akrab, dan bergema langsung di benaknya. Ketika dia pulih, suara itu menghilang. Hah, siapa ini? Yu Qianzu terkejut, matanya menatap kerumunan, mencari kemana-mana. Siapa itu? Siapa yang melepaskannya? Dan suara ini memberinya perasaan yang agak akrab, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat mengingat siapa itu. Suara mana di alam surga yang memberinya rasa keakraban kuno ini? Nona muda, ada apa denganmu? Pedang Raja Mu Zifeng merasakan sesuatu yang salah dengan Yu Qianzu, dan buru-buru bertanya. Saya baik-baik saja. Seseorang mengirimi kami pesan barusan untuk menyuruh kami pergi dari sini, mengatakan ada bahaya di sini. Yu Qianzu berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah itu Tuan Muda? Dao Wang Mu Zifeng langsung menebaknya, tapi dia langsung memveto. Jika itu Tuan Muda, Nona Muda tidak akan memiliki ekspresi ini. Tapi selain Tuan Muda, siapa lagi yang peduli dengan Nona Muda? Itu tidak akan pernah menjadi anggota iblis kan? Ras setan. Yu Qianzu terkejut sesaat. Orang yang menyebut ras iblis ini ras iblis bulan sebelumnya, tetapi di antara kekuatan utama, tidak ada yang tahu ras apa yang merupakan ras iblis yang berlawanan, jadi bagaimana pihak lain mengetahuinya? Yu Qianzu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam iblis. Kecuali iblis, kekuatan utama di sini tidak tahu apa ras iblis ini. Benarkah setan mengingatkan diri mereka sendiri? Mengingat perasaan sebelumnya, Yu Qianzu samar-samar merasakan sedikit kekuatan dingin dalam suara itu, yang tampaknya sangat mirip dengan kekuatan ras iblis. Yu Qianzu melirik medan perang yang kacau. Pada saat ini, jelas tidak praktis baginya untuk menemukan seseorang yang mengirimkan suara itu. Selain itu, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri, belum lagi dia harus menunggu Qin Chen, bahkan jika Qin Chen tidak ada di sana. Di depan iblis ini, bagaimana dia bisa langsung kabur? Apalagi lembah ini masih tertutup, kemana dia bisa kabur? Memikirkan hal ini, Yu Qianzu berkata dengan suara dingin, dan menyapa Tuan yang telah membunuh ras iblis bulan. Sial, wanita mati ini sangat bodoh, biarkan dia lari dan dia tidak akan lari, jangan main-main denganku. Qian bersembunyi di antara para iblis. Sebelum tatapan patroli Yu Qianzu, dia ketakutan dan ketakutan. Dia tidak berani menunjukkan kepalanya. Dia mengira Yu Qianzu akan langsung pergi setelah mendengarkan peringatannya. Siapa yang mengira pihak lain akan mengabaikannya? Jelas kamu mencari kematian sendiri, aku memperingatkanmu, akan ada masalah nanti, sebaiknya iblis itu tidak menggangguku. Qian menghela nafas, merasa sangat tertekan, mengira dia begitu sombong dan mendominasi di antara iblis. Bagaimana melihat wanita ini seperti melihat musuh bebuyutannya. Yu Qianzu dan orang-orang dari klan Moon Demon bertarung satu sama lain, dan penguasa dari pasukan lain segera melihatnya, dan mereka mengepung mereka. Sekarang Yu Qianzu dapat membahayakan orang-orang dari klan iblis, dan tentu saja dia tidak bisa membiarkan Yu Qianzu mati dengan mudah. Tiba-tiba kedua belah pihak berada dalam pertempuran besar, dan tidak ada yang bisa memenangkannya dalam waktu singkat. Saat dalam pertempuran,
Yu Qiansu masih ingat pengingat orang itu sebelumnya, membiarkan dirinya meninggalkan jarak pertempuran, mengatakan bahwa itu berbahaya. Apa arti jarak pertempuran ini? Lawan juga harus tahu bahwa lembah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mengapa Anda membiarkan diri Anda meninggalkan area pertempuran? Yu Qiansu melihat ke tepi medan perang. Pada saat ini, orang-orang Buyi yang tak terhitung jumlahnya telah mengepung medan perang, dan sederetan cahaya yang kuat keluar dari tubuh mereka. Kekuatan susunan cahaya yang menakutkan mulai meningkat. Orang-orang iblis itu gila menyerang orang-orang Buyi. Dan orang-orang dari beberapa kekuatan besar melawan dengan putus asa. Darah beterbangan, untuk melawan orang-orang dari klan iblis untuk membunuh orang-orang dari klan Buyi. Beberapa kekuatan besar langsung menjatuhkan banyak tuan. Buka, berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Master Sekte dari Battle King meraung, matanya sudah merah, dan dia telah kehilangan banyak master di Battle King Sekte-nya. Segera, kepala suku Buyi, Buka, mengambil ahli dari suku Buyi, dan tubuhnya terus bersinar, niat membunuh yang mengerikan, dan kemudian dihantui. Begitu niat membunuh ini muncul, semua orang di lembah merasakan detak jantung. Susunan pembunuhan terdiri dari suku Buyi. Sangat menakutkan, dan bahkan ancaman besar bagi mendiang guru suci. Yu Qiansu menunjukkan tatapan curiga di dalam hatinya, karena dia samar-samar merasa bahwa aura formasi pembunuhan ini tidak ditujukan pada orang-orang dari ras iblis, tetapi orang-orang dari beberapa kekuatan besar di lembah. Bagaimana ini terjadi? Dia memalingkan muka, dan tiba-tiba melihat seorang murid Raja Perang terbunuh. Klan Iblis dapat dengan jelas mengambil kesempatan untuk mengganggu formasi suku Bouye, tetapi itu berhenti untuk sementara waktu, dan kemudian dia ditangkap oleh penguasa dari beberapa kekuatan besar. Pada saat yang sama, suara peringatan orang itu terus bergema di benak Yu Qiansu, membuat Yu Qiansu gelisah dan kaget di dalam hatinya. Tidak, orang-orang Buyi telah berlindung pada iblis, dan kita tidak dapat membiarkan mereka membentuk formasi. Yu Qiansu tiba-tiba mengaum. Apa yang dia katakan mengejutkan semua kekuatan besar yang hadir. Apa? Suku Buyi berlindung pada setan, apa leluconnya?